Tak pernah ucap hello tapi melambai. Harimau, harimau, harimau Malaya. Malaysia tidak pernah menang melawan Vietnam dalam 8 pertandingan terakhir. Jadi malam ini Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia dibantai Cape Verde 3-0. Aduh. Padahal 1 jam yang lalu saya baru buat video. Malaysia itu naturalisasi banyak pemain, bagus-bagus. Tapi malah kalah di Malaysia bagi tutorial cara cetak gol banyak. Indonesia harus mengalami nasib berbeda. Kalah 6-0 lawan Jepang, tapi netizen selalu banyak alasan. Itu kan Jepang, ya wajar aja menang banyak. Sebenarnya kalau kita kalah, ya udahlah, kita akui kekalahan tersebut. Jangan banyak alasan. Dan lagi-lagi awalnya Malaysia diremehkan. Malaysia nggak mungkin menang lawan Vietnam meskipun pakai skuad baru. Tapi pada faktanya sekarang Malaysia berhasil membungkam mulut para netizen. Tapi yang saya herankan, kenapa masih saja mempersoalkan. Tapi kan itu kan pemainnya bukan pemain asli. Dah mula. Jangan iri hati, jangan dengki apabila melihat kejayaan timnas Malaysia, negara tetangga kita. Kita harus respect satu sama lain. Langsung kita reaksi berbagai komentar netizen ketika timnas Malaysia menang. Netizen makin ketar-ketir dan kaget, tak menyangka kalau Malaysia berpesta gol. Tak pernah ucap hello tapi melambai. Harimau, harimau, harimau Malaya. Timnas Argentina Timnas Malaysia berhasil membantai timnas Vietnam. Apa benda nih? Ini udah pasti ketebak ini. Usai pertandingan Vietnam gak akan terima nih. Udah pasti dipertanyakan nih asal usul semua pemain, dari mana mereka naturalisasi pemain, apa betul nih darah Malaysia. Kalau dipikir-pikir mereka ini kan bekas jajahan Inggris. Kok bisa mereka ada darah keturunan di benua Amerika? Kalau memang ini dugaan Vietnam betul, parah ini Dek Malaya ini. Yang ada nanti kena ban sama FIFA kayak Timur Leste. Dan ku tebak lagi, kalau kalian kena ban match sama FIFA, ku yakin kalian kena bully sama orang Indonesia. Untuk abangnya, coba lihat official resmi FIFA. Dan FIFA sudah mengeluarkan status pemain baru Malaysia itu resmi. Beda dengan kasus Timur Leste, FIFA sendiri sudah meluluskan. Kok bisa-bisanya masih berharap, oh Malaysia perlu diselidiki. Biar FIFA tahu, FIFA sudah memberikan kelulusan bahwa pemain baru Malaysia ini memang layak untuk membela timnas Malaysia karena mempunyai darah, atau biasanya mempunyai darah Malaysia, atau biasa kalau di Malaysia disebut pemain warisan. Sama kayak seperti di Indonesia, pemain keturunan yang membela Indonesia. Jadi kenapa kita harus ribut-ribut, kita pertikaikan, sedangkan kalau dari negara lain kenapa nggak mau mempertikaikan, ya kan? Seperti Thailand, Vietnam, banyak kok mereka mengambil pemain luar juga, pemain keturunan. Seperti Singapura juga, banyak sekarang negara, mana-mana negara yang mengambil pemain keturunan. Jadi kita harus saling respect. Jangan sedikit-sedikit, oh FIFA harus perlu selidiki. FIFA sendiri sudah memberikan kelulusan kok. Dan sebelum bertanding melawan Vietnam, netizen Indonesia ini memang selalu gemar ya, seolah-olah meremehkan negara tetangga kita. Kalau sudah seperti ini, kita mau berkomentar seperti apa? Langsung kita simak video selanjutnya. Reaksi netizen makin ketar-ketir. Malaysia tidak pernah menang melawan Vietnam dalam 8 pertandingan terakhir. Jadi malam ini Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam untuk memperebutkan tiket ke Piala Asia 2027. Malaysia dan Vietnam sama-sama tergabung di grup F. 2 tim lain diisi oleh Nepal dan Kamboja. Baik itu Malaysia ataupun Vietnam pada saat pertandingan pertama sama-sama menang. Artinya Vietnam dan Malaysia sama-sama mengoleksi 3 poin.
Vietnam punya selisih gol surplus 5, sedangkan Malaysia punya selisih gol surplus 2. Tetapi kualifikasi Piala Asia ini beda dengan kualifikasi Piala Dunia. Kalau kualifikasi Piala Dunia itu menggunakan selisih gol terlebih dahulu untuk menentukan ranking. Tetapi kualifikasi Piala Asia itu menggunakan head to head terlebih dahulu untuk menentukan ranking. Artinya walaupun Vietnam punya selisih gol yang lebih baik, kalau dia kalah dari Malaysia, Malaysia yang kemungkinan besar lolos. Nah, masalahnya Malaysia itu dalam 8 pertandingan terakhir lawan Vietnam tidak pernah menang. Tidak pernah menang. Makanya ketika di konferensi pers, pelatih Vietnam Kim Sang-sik itu sangat pede akan bisa menjungkalkan sang harimau Malaya. Tetapi Malaysia datang dengan semangat yang berapi-api. Pelatih Malaysia Peter Klamovski juga bilang, Malaysia tidak mau kalah dari Vietnam. Jadi setelah pertandingan Indonesia melawan Jepang sore ini, akan ada pertandingan Vietnam melawan Malaysia. Sangat seru. Jangan lupa ditonton. Salam di Mateo. Malaysia tidak pernah menang melawan Vietnam dalam 8 pertandingan terakhir. Jadi Kalah 4-0 lah bang. Dia macam ni bang. Kalau sebelum ni abang cakap tak pernah menang, bukan bermakna tak akan menang selamanya. Satu kali mesti menang je bang. Kalah 4-0 lah. Ni tapi saya nak tanya sikit. Abang tidur je sekejap. Saya tidur je sekejap. Ini. Saya dengar abang dia kena sampai 6-0 dengan Jepun tu. Apa cerita? 6-0 Okey tak bang? bang. Boleh tidur dengan leader? Ke tak boleh tidur leader? Gerak lu. Berapa? Bola-bola. Wala. Assalamualaikum. Harimau lah ya. Sisa. Gila guys, ini Malaysia bisa-bisanya menghajar UNFC 4-0. Nggak bisa ngegolin sama sekali nih. Vietnam yang biasanya jadi raja ASEAN sekarang dipermalukan oleh Malaysia. Ini Vietnam yang stagnan aja atau Malaysianya yang lagi gacor parah. Ini bisa buat bekal Malaysia untuk menjalani kualifikasi Piala Asia melawan Nepal dan juga Laos di pertandingan selanjutnya. Ya semoga aja bisa lolos dan juga bisa ketemu King Indo besok ya. Hari ini ada 2 match yang seru dari negara-negara ASEAN. Oke, first of all, ini hari terakhir ya. Match terakhir Indonesia di kualifikasi ronde 3. Karena kita juga udah lolos ke ronde 4 ya, dan kita bakal lawan Jepang. It will be very interesting, dan gua harap banget kita bakal do our best ya. Ya, kalau bisa, ya pikir realistis saya, ya bisa menang juga sih. Tapi, ya kalau bisa seri lah. Ya, karena menang terlalu susah. Tapi, let's hope the best ya. Let's hope the best will come. Dan match kedua nih, ini antara Malaysia sama Vietnam. Nah, lu pada pasti pikir lah gue bakal dukung Vietnam kan, karena si Nguyen ini. Nah, man, I'm supporting our homie Malaysia, bro. Negara jiran, man. Nah, bro. Nah, gue juga yakin Malaysia kali ini bakal menang, karena dari materi permainan, mereka juga lebih bagus, bahkan lebih banyak main abroad. Dan ya, lebih banyak yang experience juga. Mungkin itu dulu, kita saksikan dulu ya, Indonesia lawan Japan. Let's go, guys! Bukan cuma negara kita ya, yang membuktikan kalau menggabungkan pemain diaspora dengan pemain naturalisasi dan pemain lokal, bisa membangun timnas lebih baik. Nah, tapi negara jiran ya, negara tetangga kita Malaysia juga Jangan membuktikan marah-marah, di malam ini, di mana mereka memainkan skuad yang berisi gabungan pemain naturalisasi, pemain diaspora, dan juga pemain lokal mereka seperti Arif Aiman. Dan mereka sukses ngebantai Vietnam 4-0. Yes, mereka bantai tuh. Tim yang si paling jago di AFF, tim yang paling suka ngatain negara-negara yang memiliki pemain diaspora. Dan bukan cuma itu guys, Malaysia dengan pemain debutannya Holgado dan Figueiredo, dan juga pemain diaspora mereka yang terkenal seperti Dion Cools dan Corbin Ong, itu berhasil ngebobol golnya Vietnam. Makan tuh si paling jago di ASEAN, Vietnam tuh. Bye-bye Nguyen. Jepang. Wajar kita kalah 3-0. Buka data. Buka mata kalian, buka data. Bahrain main di kandang Jepang 2-0 cuman. Kenapa Bahrain bisa cuma 2-0?
Mental away Bahrain bagus. 2-0 loh, kandang Jepang loh. Iya, mereka berubah. Di pertama di kandang Bahrain 5-0 dikasih Jepang. Berubah mereka pada saat Piala Teluk. Berubah. Mental away cuma 2-0 Bang. Dan itu pun Jepang mencetak 2 gol itu Bang di babak kedua. Ini babak pertama udah 3-0. Artinya mental timnas Indonesia away dibanding mental Bahrain away lebih bagus Bahrain jauh. Itu data ya, itu data. Ya. Ini bola bukan matematika. Iya, bukan matematika, tapi kenyataannya Bahrain 2-0 lawan Jepang, kandang Jepang ya. Marcelino ganti siapa Bang? Jujur, aku heran sama orang-orang yang menormalisasi timnas Indonesia kebantai 6-0 lawan Jepang. Padahal udah jelas kita ini kalah memalukan loh. Ini kalah nggak wajar 6-0. Tapi dibilang biasa aja karena lawannya Jepang. Jadi orang-orang itu yang menormalisasi kalah memalukan dari Jepang, itu orang yang nggak ada bedanya sama Nguyen Van Tompel. Waktu Indonesia di leg pertama di GBK kalah 4-0, itu Nguyen Van Tompel ngamuk-ngamuk di TV. Dia bilang kekalahan 4-0 ini nggak bisa diterima. Kalah tapi nggak 4-0 juga. Padahal di situ kita punya perlawanan loh. Banyak kita menciptakan peluang. Tapi begitu kita kalah 6-0 dari Jepang, adakah Nguyen Van Tompel mengkritik timnas ini? Nggak ada. Diam aja dia. Ya sama orang yang menormalisasi kalah kayak gini, itu orang yang otaknya nggak ada bedanya sama Nguyen Van Tompel. Coba kalian lihat Bahrain waktu tandang ke Jepang. Bahrain itu nilai skuadnya cuma 200 miliar. Lebih mahal Indonesia, 650 miliar. Cuman kalah 2-0, menciptakan 7 shot ke gawang, 2 on goal, on target. Dan Bahrain juga dapat 1 sepak pojok. Bandingkan dengan timnas Indonesia, nilai skuad 650 miliar. Tendangan ke gawang itu 0. Shot on targetnya 0. Peluangnya 0. Peluang emasnya 0. Sepak pojoknya juga 0. Jadi aneh kan, orang yang bilang kalah lawan Jepang 6-0 dengan statistik begitu, itu wajar. Pikiran kalian yang nggak wajar. Sama kayak Nguyen Van Tompel. Timnas ini, pelatih timnas ini harus dikritik karena kita round 4 itu main tanda. Semoga pemain timnas nggak kena mental sebelum round 4 bulan Oktober. Salam di Mateo. Setengah lusin. Apa maksudnya nih Bang Jepang? Apa maksudnya? Kalah lawan Australia terus ngebantai kita, apa maksudnya? Kita tuh cuma negara yang juara AFF pun kita belum pernah. Tapi kenapa ngotot sekali begini? Mau buktiin apa? Mau buktiin apa sama dunia? Kita levelnya aja, peringkatnya aja cuma 116. Apa yang mau dibuktikan Bang? Udahlah Bang, capek Bang nontonnya Bang. Takut banget waktu nonton Bang. Oh ya, gue mau marah-marah juga sama Kevin Dix. Kak Kev, kenapa sampai ngomong-ngomong, oh pengen ngelawan Endos sama Kubo. Tuh, di menit ke-19 dikasih paham sama Kubo. Dikasih lihat skillnya, kayak begini nih. Kalau ngebobol gawang tuh kayak begini nih. Langsung dikasih lihat kan levelnya. Indonesia segini, Jepang segini. Udahlah Kak Kev, nggak usah ngomong-ngomong nantang-nantangin Jepang lagi. Nggak sanggup kita. Lihat aja statistiknya. Kita nggak ada satupun tendangan ke arah gawang. Gimana menendang ke arah gawang? Mainnya setengah lapangan terus. Kiper Jepang juga kalau nggak main, nggak masalah. Itu gawang ditinggalin kosong pun nggak bakalan kebobolan. Terus yang pada marah-marah, kenapa pemainnya mainnya begini, mainnya jelek, main jelek. Hey! Ini karena kita lawannya Jepang. Jadi langsung kelihatan kalau permainan kita bobrok. Karena secara individual dan tim, Jepang itu solid banget. Jadi kita langsung kelihatan, oh kok begini ya main kita. Ya emang level kita memang begitu sebenarnya. Tapi untungnya udah nggak ada beban lagi. Karena kan kita udah lolos, menang kalah pun, menang pun nggak mungkin ya. Seri ataupun kalah pun nggak masalah gitu. Karena tidak terbeban lagi. Cuma ya tetap nyesek. 10 tahun kita tunggu nak menang, 8 kali cubaan 7 kali kalah, 1 kali seri. Malam ni kita tuition kan, kita sekolah kan Vietnam 4-0. Tapi yang tak sedap nak dengar orang kata ni Malaysia, Argentina B lah, orang putih yang main lah. Satu benda yang aku nak beritahu, mereka ni main untuk rencana tobat. Olgado, kepala bocor tapi bola tinggi, aerial threat, link up play, holding play untuk tingginya bola, semua dia ambil mat. Figueiredo, Mad Dog 90 minit. Walaupun leading 3-0, pressing balik, track back balik, pressing semua dia buat. Lepas tu dia tak main untuk rencana. Masa Arif Aiman je, minit 55 masa komentator start, tindakan susulan daripada player Vietnam, Sir Jack Arif Aiman, player first memang Facundo Garces tu, daripada defend tu lari,
Mai punya nak protect player-player kebangsaan. Come on lah. So, aku salute Harimau Malaya. Memang dia pening untuk rencana. Aku happy bila yang nak tengok kita dominate Vietnam daripada semua aspek. Defense, midfield, attacking. TikTok terbaik Harimau Malaya. Terkadang kita ini belum apa-apa, belum layak ke Piala Dunia, masih dalam proses. Terkadang sombongnya minta ampun, suka ngata-ngatain negara tetangga kita. Malaysia nggak diajak ke round keempat, Malaysia hanya mampu Piala Asia saja. Kita jangan sampai terlena seolah-olah kita terpaling kuat. Mari kita saling menghargai, saling respect satu sama lain. Dan pada faktanya kita kalah telak dengan Jepang. Tembakan ke gawang saja kosong, corner kosong, dan statistiknya memang sangat-sangat begitu ya miris ya. Ya mudah-mudahan timnas Indonesia mentalnya untuk ke depan itu benar-benar harus diperbaiki ya, jangan sampai down, sebab kalau sampai down ya kita akan bermain ke Piala Asia dan mungkin sulit untuk ke Piala Dunia kalau tidak segera berbenah. Dan anehnya ketika kita kalah selalu banyak alasan. Itu kan lawan Jepang. Jepang kan rankingnya tinggi, Indonesia kan rankingnya kan 100 di bawah, ya enggak sebanding. Ya kalau kalah kita akui kalah. Kalau tetangga kita menang, itu kan cuma lawan Vietnam. Tapi faktanya Malaysia mencetak gol sangat banyak. Ya memang Indonesia menang lawan Vietnam kemarin, tapi golnya tidak sebanyak Malaysia. Dan ini menunjukkan bahwa timnas Malaysia juga siap bersaing di Piala Asia nanti. Meskipun untuk tahun ini Malaysia gagal ke pusingan selanjutnya, kelayakan Piala Dunia. Tapi setidaknya kita bisa melihat ya, progres yang dilakukan oleh timnas Malaysia semakin ke hadapan. Dan Malaysia telah mengajarkan tutorial cara cetak gol banyak. Langsung kita lanjut ke video berikutnya. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan ribu FIFA. Ampun bang, ampun bang, ampun bang. Terus bergerak ke depan. Arif Aiman di sebelah kanannya. Coba kira dapat cepat. Ya! João Figueiredo untuk Malaysia. Pemain warisan kami pandai gol. Arif Aiman. Arif Aiman untuk Holgado. Masuk Holgado. 2-0, dua-dua gol dijaringkan oleh pemain warisan baharu. Pak, bang, oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan 0-0 ya, maaf ya. Sebelah kanan Arif Aiman dengan hantaran untuk Domino. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan ribu FIFA. Ampun bang, ampun bang, ampun bang. Diambil hantaran berada di Sangko Tandukan. Sio bagus. 4-0. Alhamdulillah tamat perlawanan Malaysia 4, Vietnam 0 pada semua penyokong Harimau Malaya yang datang stadium hari ini 61,000 lebih. Tahniah, revolusi Harimau Malaya bermula daripada sekarang. Kepada abang kami yang berada di kelayakan Piala Dunia, jangan marah ya, bercanda saja. Semoga Malaysia dan Indonesia terus maju di bola sepak ASEAN. Ya, nama juga adik dan abang. Jadi bercanda begini biasa ya. Jangan marah. Yang paling penting sekali kita harus saling mendukung. Okay? Malaysia dan Indonesia serumpun, sama-sama kita majukan bola sepak negara kita. Ayo sokong, terus Respect, maju. bang. By the way, mana yang turun stadium Bukit Jalil tadi, cuba post gambar korang dekat bawah. Tanda hadir. Mantap. Tahniah buat timnas Malaysia. Meskipun sebelum pertandingan banyak juga netizen Indonesia berkomentar, siap-siap nanti dibantai Vietnam, siap-siap nanti nangis nggak bisa ke Piala Asia, siap-siap nanti jadi lumbung gol Vietnam.
Ya, kita tahu sendiri, Vietnam merupakan salah satu tim yang terkuat di Asia Tenggara. Apalagi pelatihnya kemarin kan baru saja melatih ASEAN All-Star dan mengalahkan Manchester United. Tapi tak sangka ternyata timnas Malaysia begitu sangat luar biasa di era perubahan yang begitu besar-besaran yang dilakukan oleh timnas Malaysia, mendatangkan pemain warisan, pemain keturunan. Mas Holgaldo mencetak gol, kemudian Mas Joy Pedro, kalau nggak salah ya, Mas Joy Pedro atau siapa yang botak-botak itu loh, itu juga mencetak gol. Kemudian Mas Corbin Ong itu juga mencetak gol. Padahal Mas Corbin Ong ini kan di Johor Darul Takzim kan jarang dimainkan ya, tetapi performanya itu juga sangat luar biasa. Kemudian pemain keturunannya lagi yang bermain di Buriram United, Mas Dion Cole juga mencetak gol. Jadi 4 gol tersebut dicetak oleh pemain keturunan. Wow, luar biasa memang, Malaysia menyala. Jadi apapun yang terjadi di sepak bola Asia Tenggara, apabila timnas Malaysia, timnas mana-mana timnas lah di Asia Tenggara yang maju, kita wajib dukung satu sama lain supaya nggak dipandang remeh oleh tim-tim Asia Timur Tengah, supaya kita itu juga bisa mengangkat nama ASEAN ke pentas dunia. Jangan saling mengejek satu sama lain, jangan meremehkan satu sama lain. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.